Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan melakukan presentasi atau hands-on chapter Jarkom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilan Akbar dengan NPM 2578239 dari TRI 2B. Perkenalkan, nama saya Mita Nadari dengan NPM 2782102 dari TRI 2D. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aidi dari TRI 2B dengan NPM 2582041. Perkenalkan, nama saya Putri Maulana Hidayah dengan NPM 2578048 dari TRI 2B. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilangniaga, NPM 2582111 dari kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Fazil Habibullah dengan NPM 2582104 dari TRI 2D. Oke, baik, mungkin langsung saja ke video hands-on-nya. Ini saya Muhammad Haidar Fazil Habibullah akan membuat dengan NPM 257820104 kelas 2D akan menjelaskan modul 12 pengamatan IPv6 di bagian 12.1 yaitu masalah IPv4. Sebenarnya masalah IPv4 ini sudah terbilang tua ya, maksudku IPv4 ini sudah tidak memiliki alamat yang bisa dipakai lagi atau sudah habis istilahnya. Jadi kita di sini akan masuk ke bagian 12.1.1 yang akan menjelaskan tentang kebutuhan akan IPv6. Kita sudah tahu ya, IPv4 itu sudah kehabisan alamat. Nah, itu sebabnya kita memerlukan IPv6. Yang habis itu IPv4, yang ada itu IPv6. Oh ya. IPv6 ini dirancang untuk penerus IPv4, yaitu memiliki 128 bit ruangan yang lebih besar. Ruangan alamat yang lebih besar, yaitu menyediakan 340 underselion, yaitu isinya itu kayak 340 diikuti oleh 36 angka 0 gitu. Banyak pokoknya. Itu tuh alamat yang mungkin bisa digunakan ya. Namun IPv6 lebih dari sekedar alamat yang lebih besar. Ketika IETF mulai mengembangkan penerus IPv4, mereka menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IPv4 dan menyertakan peningkatan. Salah satu contoh adalah Internet Control Message Protocol version 6 atau ICMP v6 yang mencakup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis alamat yang tidak ditemukan oleh ICM untuk IPv4. Menipisnya ruangan alamat IPv4 telah menjadi faktor pendorong untuk beralih ke IPv6. Seiring dengan semakin terhubungnya Afrika, Asia, dan wilayah lain di dunia internet, tidak cukup alamat IPv4 untuk mengakomodasi pertumbuhan ini. Nah, ini ya. Untuk seperti yang digambar ini tanggal habisnya berlaku rear IPv4 ya. Untuk ARIN sendiri, yaitu IPv4 itu terakhir pada Juli 2015, dan untuk RIP NNC itu tuh September 2012. Nah, ini untuk APNIC Juni 2012, AFRIC itu 2020, dan LACNIC itu April 2011. IPv4 secara teoritis memiliki kapasitas maksimum 4 miliar alamat. Alamat privat yang dikombinasikan dengan network address translation NAT telah berperan penting dalam memperlambat penipisan ruangan alamat IPv4. Jadi dengan adanya NAT ini kita itu sedikit memperlambat lah dari penipisan ruangan alamat IPv4 ini. Tapi NAT ini bermasalah bagi banyak aplikasi, menimbulkan latensi dan memiliki keterbatasan yang sangat menghambat komunikasi antar perangkat. Dengan semakin banyak perangkat seluler, penyedia layanan seluler telah memimpin transisi ke IPv6, yaitu menyediakan layanan seluler teratas. Amerika Serikat melapor bahwa lebih dari 90 lalu lintas mereka menggunakan IPv6. Bagian besar ISP, penyedia konten termuka seperti YouTube, Facebook, dan Netflix juga telah bertransisi ya
dari IPv4 jadi IPv6. Terus Internet of Things saat ini sangat berbeda dengan internet yang beberapa dekade lalu. Internet saat ini lebih dari sekedar email atau halaman web atau posisi file atau komputer. Internet yang terus berkembang menjadi IoT. Perangkat yang mengakses internet tidak lagi hanya komputer, tablet, dan ponsel pintar, tapi ada beberapa alat seperti yang memiliki sensor dan aktuator. Itu kita belajar di IoT ya, ada program, ada matkulnya sendiri. Nah, dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, ruangan alamat IPv4 akan terbatas. Masalah dengan NAT dan IoT sudah saatnya untuk mulai transisi ke IPv6. Ini koeksistensi dari IPv4 dan 6 ya. Tidak tanggal spesifik untuk beralih ke IPv6. Baik V4 maupun V6 akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi akan makan waktu beberapa tahun. IFTF telah membuat berbagai protokol dan alat untuk membantu administrator jaringan memigrasi jaringan mereka ke IPv4. Nah, ini ada teknik migrasinya ya, ada tumpukan ganda, pembuatan terowongan, dan terjemah ya. Nah, kalau dual stack ini memungkinkan IPv4 dan V6 hidup berdampingan pada segmen jaringan yang sama ya. Jadi mereka masih bisa terhubung ya. Berarti jaringan pelanggan memiliki koneksi IPv4 dan PSPP maka menjadi hubungan internet. Aduh, ngomong apa kok. Nah, terus pembuatan terowongan ya. Tunnel method seperti IPv4 over IPv4 network. IPv6 packet is encapsulated inside IPv4 packet, similar of other type data. Jadi pengguna dual stack ini ya, misalnya IPv4 only network dan IPv4 only network, dia akan melewati terowongan dari IPv4 ya. Dia akan dienkapsulasi di dalam paketnya IPv4. Lalu akan diterjemahkan lagi gitu. Nah, seperti di bagian materi ketiga ini ada terjemah ya. Dia menggunakan NAT 64, router NAT 64, Network Address Translation 64, memungkinkan IPv6 bisa enable device to communicate, bisa berkomunikasi dengan IPv4 menggunakan teknik translate ini, menggunakan NAT. Untuk catatan, tunneling dan translasi digunakan untuk transaksi ke IPv6 asli dan hanya boleh digunakan jika diperlukan. Gitu. Oke, mungkin sekian saja. Akan dilanjutkan pada kelompok saya setelahnya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan modul di 12.2. Kita buka Cisco. Nah, di 12.2 ini, di modul 12 ini melakukan pengalamatan IPv6 dan di 12.2 yaitu representasi alamat IPv6. Nah, di sini ada 12.2.1 yaitu format pengalamatan IPv6. Langkah yang pertama untuk mempelajari IPv6 adalah
memahami cara penulisan dan format alamat IPv6. Alamat IPv6 jauh lebih besar daripada alamat IPv4. Itulah sebabnya kita kemungkinan besar tidak akan kehabisan alamat IPv6. Dan alamat IPv6 ini memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai rangkaian nilai heksadesimal. Dan setiap 4 bit direpresentasikan oleh satu digit heksadesimal, sehingga totalnya menjadi 32 heksadesimal. Dan kemudian ini segmen 16 bit atau hexset, nih, ini X000 ke FFF, yaitu 4 digit heksadesimal sama dengan 16 digit biner. Nah, di sini format yang disukai dengan setiap X terdiri dari 4 nilai heksadesimal, istilah oktet mengacu pada 8 bit dari alamat IPv4. Dalam IPv6, hexset adalah istilah tidak resmi yang digunakan untuk merujuk pada segmen 16 bit. Kemudian format yang disarankan sebagai untuk menulis alamat IPv6 menggunakan 32 digit heksadesimal. Dan ini contoh alamat IPv6 dalam format yang disarankannya. Dan kemudian 12.2.2 yaitu aturan 1, hilangkan angka 0 di depan. Dan aturan yang pertama untuk membantu mengurangi notasi alamat IPv6 adalah dengan menghilangkan angka 0 di depan setiap headset. Ini contohnya, dan aturan ini hanya berlaku untuk angka 0 di depan, bukan angka 0 di belakang. Jika tidak alamatnya akan ambigu. Misalnya headset ABC bisa berupa 0 ABC atau ABC 0. Tetapi keduanya tidak mewakili nilai yang sama. Dan di sini menghilangkan angka 0 di depan, ini contohnya. Nah, kemudian di 12.2.3 yaitu aturan 2.2 ganda. Dan aturan kedua ini membantu mengurangi notasi alamat IPv6 adalah bahwa titik 2 ganda dapat menggantikan rangkaian tunggal dan berurutan dari satu atau lebih heksadesimal. 16 bit yang terdiri dari semua angka 0, misal 2001 DB8, ini 1.0.0.1, angka 0 di depan dihilangkan. Dan titik 2 ganda ini digunakan sebagai pengganti 3 heksadesimal yang semuanya berisi angka 0. Misalkan 000 itu setara dengan titik 2 ganda ini. Dan kemudian titik 2 ganda ini hanya dapat digunakan sekali dalam sebuah alamat. Dan jika tidak ada lebih dari satu kemungkinan alamat yang dihasilkan, ketika digunakan, teknik menghilangkan angka 0 di depan seringkali dapat sangat disederhanakan dan umumnya dikenal sebagai format terkompresi. Nah, ini contohnya. Dan kemudian ini untuk menghilangkan angka 0 di depan dan semua segmen 0 ini yang lebih disukai terkompresi lebih disukai. Ini contohnya. Nah, kemudian di 12.2.4 yaitu memeriksa pemahaman untuk representasi alamat IPv6. Yaitu instruksinya ini konversi alamat IPv6 ke dalam bentuk pendek dan hilangkan 0 di depan dan terkompresi masukkan huruf dalam huruf kecil, klik berikutnya untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Untuk memeriksanya, ini mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di modul 12.2 ini. Saya akhiri. Perkenalkan, nama saya Madraini dengan NPM 2582041. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan modul 12 yaitu 12.3 IPv4 address type. Nah, dalam protokol IPv6 terdapat 3 kategori utama pengalamatan yang perlu kita pahami. Yang pertama terdapat unicast. Ini digunakan untuk komunikasi one-to-one, di mana satu alamat mengidentifikasi satu antarmuka perangkat secara unik. Yang kedua ada multicast, digunakan untuk komunikasi one-to-many, untuk mengirim paket ke sekumpulan perangkat tujuan sekaligus. Yang ketiga terdapat unicast, merupakan alamat unicast yang dapat diberikan ke beberapa perangkat. Paket yang dikirim akan diarahkan ke perangkat yang paling dekat dengan pengirim.
Sebagai catatan tambahan, di IPv4 ini, IPv6 kita ini tidak lagi mengenal alamat broadcast karena fungsinya sudah digantikan oleh mekanisme multicast. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IPv6 prefix length, panjang prefix IPv6. Nah, berbeda dengan IPv4 yang menggunakan subnet max desimal, IPv6 menggunakan prefix length dalam monotasi slash. Nah, ini berfungsi untuk menentukan bagaimana dari bagian dari ini berfungsi untuk menentukan bagian mana dari alamat yang merupakan identifikasi jaringan. Standar yang sangat disarankan untuk menggunakan di LAN maupun jaringan lain adalah /64. Struktur ini membagi alamat menjadi 64 bit untuk prefix dan 64 bit untuk interface ID yang sangat efisien untuk konfigurasi otomatis. Nah, selanjutnya ada tipe alamat IPv6, unicast. Nah, secara umum setiap perangkat yang mendukung IPv6 akan memiliki setidaknya dua alamat unicast utama. Yang pertama terdapat Global Unicast Address atau disebut GUA, setara dengan alamat IP publik pada IPv4 yang dapat dirutekan secara global di internet. Yang kedua terdapat Link Local Address atau LLA. Alamat yang wajib dimiliki oleh setiap antarmuka IPv6. LLA hanya digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat dalam satu segmen jaringan yang sama dan tidak dapat diteruskan melewati router. Nah, ini dia ada global, link, unicast address, link local address. Nah, selanjutnya kita masuk ke catatan mengenai unique local address. Unique local address ini berfungsi mirip dengan alamat privat RFC 1918 di IPv4 untuk komunikasi internal organisasi, namun perlu diketahui bahwa saat ini fokus utama kita adalah pada penggunaan GUA dan LLA. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IPv6 GUA. Nah, alamat GUA adalah alamat yang dapat dirutekan di internet global. Saat ini, alamat yang digunakan diawali dengan angka 2 atau 3. Struktur GUA itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama ada Global Routing Prefix, bagian yang diberikan oleh ISP. Nah, umumnya /48. Yang kedua ada subnet ID, bagian yang digunakan organisasi untuk mengelola subnet internal. Yang ketiga ada interface ID, bagian yang mengidentifikasi host 64 bit dengan menggunakan prefix /64. Nah, kita bisa membuat rencana pengamatan yang sangat sederhana namun efektif. Nah, ini terdapat Global Routing Prefix, Subnet ID, serta Interface ID yang kita jelaskan yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya terdapat IPv6 LLA atau Link Local Address.
Nah, alamat LLA ini adalah komponen krusial dalam komunikasi IPv6. Setiap perangkat akan membuat alamat ini secara otomatis tanpa perlu DHCP. Fungsinya sangat sangat terlalu fatal. Yang pertama yaitu router menggunakan LLA untuk mengirim pesan protokol routing. Yang kedua terdapat perangkat host yang menggunakan LLA dari router sebagai default gateway. Oke. Oke, baik. Di sini saya Fadil Akbar dari TNI 2B. Saya akan menjelaskan di modul 12D4 ya, yang dimana GUA and LLA Static Configuration. Jadi apa sih GUA itu? Jadi GUA itu adalah Global Unicast Address, yang dimana adalah alamat IP versi 6 yang mirip dengan IP public pada IP versi 4. Dan setelah itu alamat ini bersifat unik secara global dan dapat dirutekan atau routeable di internet. Nah, jadi fungsi dari GUA ini itu tuh memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain melalui internet atau antar jaringan yang berbeda atau lintas router. Contohnya itu misalkan kayak IP versi 6, setelah itu biasanya dimulai dengan angka 2 atau 3 menggunakan prefix. Kan kalau IP versi 6 itu kalau IP versi 6 itu kan 2000.2.2 slash gitu kan. Nah, itu bisa dari 1, 2 atau 3 gitu. Nah, kalau LLA sendiri itu dia itu adalah link local address ya. Contohnya gini. Itu bisa berkomunikasi langsung ya. Ini 1, ini 2, dia bisa berkomunikasi langsung. 3. Ini konfigurasinya ya, ini cara konfigurasi. Setelah itu static GUA configuration. Oh, ini cara nyeting-nyetingnya ya. Kalau IP versi 6 itu tuh dia prefixnya itu 64 ya. Dan biasanya itu dia IP awalnya itu 2001 mesti ada aketnya juga. IP8 juga ya. Ini. Dan di sini cara konfigurasi static dan link lokal unicast address. Oh ya, saya mau jelasin tentang LLA ya, atau link lokal unicast address. Nah, jadi LLA itu adalah IP versi 6 juga, tapi hanya berlaku dan digunakan untuk berkomunikasi dalam satu segmen atau jaringan lokal yang sama. Alamat ini tidak dapat dirutekan keluar jaringan atau internet. Setiap antarmuka, perangkat yang mengaktifkan IP versi 6 wajib memiliki LLA. Jadi kalau misalkan dia itu tuh berkomunikasi dalam satu jaringan aja, dia nggak bisa ke luar jaringan. Itu adalah LLA ya. Jadi berbeda dengan GUA yang tadi, GUA itu bisa antar jaringan ya. Kalau GUA tadi itu dapat dirutekan. Nah, kalau LLA ini nggak bisa, dia itu hanya jaringan yang sama. Seperti itu. Dan ya, ini cara konfigurasinya. Interface gigabit masuk ke INT-nya ya, ke config if, setelah itu versi 6. Belakangnya kita tambahin link lokal. Kayak kita konfigurasi di Cisco pada tracer yang kemarin juga. Ini konfigurasinya ya. Ini contoh topologi konfigurasi LLA specific interface on router 1. Di router 1 ini LLA gitu. Nah, jadi mungkin hanya singkat ya di lab ini, karena hanya menjelaskan tentang GUA dan LLA, yang dimana GUA itu tuh adalah IP versi 6, dia itu mirip dengan IP public dan bersifat global ya, gitu, dan dapat dirutekan. Nah, kalau misalkan kalau LLA itu bedanya itu dia nggak bisa dirutekan sama yang lain, nggak bisa dihubungin gitu, yang bisa berkomunikasi lah ya. Kalau GUA itu bisa, jadi bedanya itu. Dan untuk di lab ini hanya seperti itu aja. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Zara dari kelas TRI 2D dan NPM 257821111. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke 12.5 tentang dinamik
addressing for IPv6 GUAS atau Global Unicast Address. Di IPv6 host bisa mendapatkan di IPv6 host bisa mendapatkan alamat IPv6 secara otomatis dengan beberapa cara. Ada 3 metode utama yang bisa digunakan semuanya menggunakan router advertisement atau RA sebagai kunci utamanya. Yang pertama 12.1 RS dan RA. Sebelum host mendapatkan alamat, ada 2 pesan penting, yaitu router session atau RS. Host bertanya ada router IPv6 di sini, lalu router advertisement atau RA. Router menjawab dan memberikan informasi penting seperti traffic jaringan, default, gateway, dan flight yang menentukan metode apa yang harus digunakan. Lalu selanjutnya di 12.5.2 ada metode 1, itu SLAAC atau ini adalah metode paling umum dan strategis atau tidak ada server yang menyimpan data alamat. Cara kerjanya yaitu host mendengar RA dari router, host mengambil traffic dari RA, yang ketiga host membuat interface ID sendiri dengan 2 cara, yaitu dengan EOI 64 dan random, atau lebih direkomendasikan sekarang karena privasi. Nah, hasilnya host langsung punya GUA IPv6 tanpa bantuan server DHCP-v6. Lalu selanjutnya ada di 12.5.3 ada metode 2 SLAAC dan strategis DHCP-v6. Nah, di sini adalah metode paling umum dan strategis. Metode ini kombinasi host tetap pakai SLACC untuk membuat 2 IPv6, lalu ada tapi router bilang melalui RA untuk informasi tambahan DNS, domain, nama minta ke DHCP-v6. Jadi DHCP-v6 tidak memberikan alamat IP, hanya memberikan DNS, server, dan nama domain. Ini disebut DHCP-v6 strategis. Lalu 12.5.4 ada metode 3, yaitu stateful DHCP-v6. Nah, ini mirip DHCP IPv4,
router mengirim RA dengan flag yang bilang jangan pakai SLAAC. Lalu host meminta semua informasi ke server di HCP v6 Stratofull termasuk GUI IPv6. Lalu ada default gateway. Selanjutnya DNS. Server DHCP v6 akan menyimpan state alamat yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya ada di 12.5.6 itu AUI 64 process with randomly generated. Sekarang kita bahas bagaimana interface ID dibuat. AUI 64 atau extend unique interface yang pertama diambil MAC address 48 bit. Lalu ada sisipkan VVVE di tengah. balik bit ke 7. Lalu yang kedua itu random 64 bit. Host menghasilkan angka acak 64 bit lebih aman karena tidak bisa dilacak dari MC address. Ini yang sekarang banyak dipakai di Windows, Linux, and iOS. Mungkin tadi yang ini. Mungkin sekian itu saja dari saya. Bila ada kesalahan. Halo semua, perkenalkan nama saya Mita Fitri Nadori dengan NPM 2578202 dari TRI 2D. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan 12.6 yaitu Dynamic Addressing for IPv6 LLAS. Nah, LLAS itu apa sih ya? Link Local Address atau yang biasa disingkat dengan IPv6 LLA. Nah, link local address ini merupakan alamat IPv6 yang wajib dimiliki oleh setiap perangkat IPv6. Nah, alamat ini digunakan untuk komunikasi dalam satu jaringan lokal atau satu link dan tidak dapat dirutekan ke jaringan lain. Nah, sama seperti Global Unicast Address atau GUA, link local address juga dapat dibuat secara otomatis atau dinamis oleh perangkat. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana proses pembentukannya dan bagaimana cara melakukan verifikasi konfigurasi IPv6 yang sudah diterapkan. Nah, pada slide ini 12.6.1 ini Dynamic LLAS yaitu pada IPv6 link local address dibuat menggunakan prefix FE80/10. Nah, kemudian digabungkan dengan interface ID. Nah, isi interface ID ini dapat dibuat menggunakan dua metode yaitu metode EAU sampai dengan 64 proses yang memanfaatkan alamat MAC address perangkat. Nah, metode random 64 bit number yang menghasilkan interface ID secara acak. Dengan kedua metode tersebut, perangkat dapat secara otomatis membuat alamat link lokal tanpa perlu konfigurasi manual dari administrator jaringan. Lalu di selanjutnya
Dynamic LLS on Windows. Nah, pada sistem Windows, biasanya metode yang digunakan untuk membuat global unicast address dan link local address akan sama. Pada contoh pertama, kita dapat melihat bahwa interface ID dibuat menggunakan metode IEO64. Hal ini terjadi karena bagian akhir dari alamat IPv6 dan link local address memiliki pola yang sama. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, interface ID dibuat menggunakan angka acak atau random 64 bit. Walaupun berbeda metode, hasil akhir tetap menghasilkan alamat IPv6 yang unik pada jaringan tersebut. Dengan menggunakan perintah ipconfig, kita dapat melihat alamat IPv6 yang dimiliki oleh perangkat Windows beserta alamat link lokal dan default gateway yang digunakan. Nah, selanjutnya pada slide 12.6.3 ini dynamic LLIs on Cisco routers. Secara otomatis router Cisco akan membuat link lokal address ketika sebuah global unicast address configuration pada interface. Nah, secara default Cisco IOS menggunakan metode IUI 64 menghasilkan interface ID pada link local address. Karena alamat yang dihasilkan cukup panjang dan sulit diingat, administrator jaringan yang sering kali memilih untuk mengkonfigurasi link local address secara statis agar lebih mudah dikenal dan dikonek. Pada contoh yang ditampilkan, router menggunakan MAC address pada interface Gigabit Ethernet untuk membentuk alamat link lokal pada interface tersebut maupun pada interface serial. Selanjutnya, nah ini contohnya verifikasi konfigurasi IPv6. Nah, setelah melakukan konfigurasi IPv6, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi. Tujuan verifikasi adalah memastikan bahwa setiap interface sudah memiliki alamat IPv6 yang benar dan dapat berkomunikasi dengan perangkat yang lain di jaringan. Beberapa perintah yang diumumkan digunakan adalah show IPv6, interface brief, lalu show IPv6 router, lalu ping. Ketiga perintah ini sangat penting untuk memastikan konfigurasi IPv6 berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya perintah show IPv6 brief. Nah, perintah show IPv6 ini interface brief digunakan untuk melihat ringkasan konfigurasi IPv6 pada setiap interface router. Dari output yang ditampilkan, kita dapat melihat status interface, apakah dalam kondisi up atau down. Selain itu, kita juga dapat melihat dua alamat IPv6 yang dimiliki setiap interface, yaitu link lokal address yang diawali dengan FFE80, lalu global unicast address yang telah dikonfigurasi. Informasi ini membantu administrator untuk memastikan bahwa setiap interface telah mendapatkan alamat IPv6 dengan benar. Selanjutnya, perintah show IPv6 router. Nah, perintah berikutnya adalah perintah ini digunakan untuk melihat tabel router IPv6 yang dimiliki oleh router. Pada tabel router tersebut terdapat beberapa kode penting seperti C yang berarti connected, L yang berarti local. Dari output tersebut kita dapat mengetahui jaringan mana saja yang terhubung langsung ke router serta alamat lokal yang dimiliki oleh setiap interface. Dengan melihat tabel routing, kita dapat memastikan bahwa router sudah mengenali seluruh jaringan IPv6 yang terkoneksi. Selanjutnya, pengujian koneksi. Nah,
Setelah alamat IPv6 routing berhasil, diverifikasi langkah terakhir adalah melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Pada contoh ini, router R melakukan ping ke alamat ini yang merupakan alamat IPv6 memiliki PC2. Hasilnya ping menunjukkan 5 tanda seru atau 5 kali replay yang memiliki seluruh paket berhasil dikirim dan diterima. Sukses rate sebesar 100% menunjukkan bahwa koneksi IPv6 telah berjalan dengan baik tanpa adanya masalah komunikasi antar perangkat. Lalu selanjutnya paket tracker. Nah, jadi kesimpulan dari 12.6 ini, setiap perangkat IPv6 wajib memiliki link lokal address yang digunakan untuk komunikasi dalam satu link atau jaringan lokal. Link lokal address dapat dibuat secara otomatis menggunakan metode EUI 64 maupun random 64 bit number. Pada router Cisco, link local address akan dibuat secara otomatis ketika global unicast address dikonfigurasi. Untuk memastikan konfigurasi berjalan dengan baik, kita dapat menggunakan perintah show IPv6 interface brief. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Perkenalkan, nama saya Nita Fitrinadori dengan NPM 25782102 dari TRI 2D. Di sini saya ingin melanjutkan 12.7 yaitu IPv6 multicast address. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang IPv6 multiple address. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa IPv6 memiliki 3 jenis alamat. Alamat utama yaitu unicast, lalu ada uncast dan multicast. Nah, multicast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim satu paket data ke beberapa perangkat sekaligus yang tergabung dalam satu grup. Nah, berbeda dengan unicast yang hanya mengirim ke satu tujuan dengan mengirim ke satu tujuan. Nah, multicast memungkinkan pengiriman data menjadi lebih efisien karena satu paket dapat diterima oleh banyak perangkat. Nah, alamat multicast ini pada IPv6 memiliki prefiks FF00/8. Perlu diperhatikan bahwa alamat multicast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan atau destination address dan tidak dapat digunakan sebagai short address. Nah, terdapat juga dua jenis IPv6 multicast address yaitu well-known multicast address, lalu ada solicited not multicast address. Nah, kedua jenis alamat ini memiliki fungsi yang berbeda dalam komunikasi jaringan. Nah, di sini ada well 12.7.2 well-known IPv6 multicast address. Nah, pada bagian ini kita membahas well-known IPv6 multicast address atau alamat unicast yang sudah ditentukan dicadangkan untuk kelompok perangkat tertentu. Nah, alamat multicast ini digunakan oleh berbagai protokol dan layanan jaringan seperti DHCP v6, lalu INCP v6. Nah, terdapat juga dua alamat multicast yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama all nodes multicast group, lalu ada FF021 all nodes multicast group, lalu FF022 all nodes multicast group. Nah, yang pertama ini alamat digunakan oleh semua perangkat yang mendukung IPv6 jika sebuah paket dikirim ke alamat FF021 ini, maka seluruh perangkat IPv6 berada
dalam jaringan tersebut akan menerima dan memproses paket tersebut. Nah, fungsi hampir sama dengan broadcast pada IPv4. Contohnya, router IPv6 mengirimkan pesan router advertisement, gimana sih bacanya? Atau RA kepada seluruh perangkat dalam jaringan menggunakan alamat multicast ini. Nah, yang kedua, alamat ini digunakan khusus oleh seluruh router IPv6. Nah, dalam jaringan ketika sebuah perangkat mengirim pesan router, si solutionnya ini si solutionnya ini atau RS-nya ini ke alamat si FF 022 ini 02 ketu gitu, gimana sih bahasanya? Semua router IPv6 akan menerima pesan tersebut. Selanjutnya, router akan membahas dengan pesan router advancement atau RA yang berisi informasi konfigurasi jaringan yang diperlukan oleh perangkat tersebut. Dengan mekanisme ini, perangkat IPv6 dapat memperoleh informasi jaringan secara otomatis tanpa harus melakukan konfigurasi secara manual. Nah, di sini ada solution not IPv6 multicast address. Nah, alamat ini memiliki fungsi yang mirip dengan all-nodes multicast address, namun lebih efisien karena hanya tunjukkan kepada perangkat tertentu. Nah, keuntungan utama dari solution not multicast ini, alamat ini dipetakan ke alamat Ethernet multicast khusus. Dengan demikian, kartu jaringan atau NIC dapat langsung memeriksa alamat tujuan pada frame yang diterima. Nah, jika alamat tersebut bukan ditunjukkan untuk perangkat tersebut, maka frame dapat langsung diabaikan tanpa perlu proses lebih lanjut oleh protokol IPv6. Nah, hal ini membantu mengurangi beban kerja perangkat dan meningkatkan efisiensi komunikasi dalam jaringan IPv6. Nah, dengan kata lain, solution not multicast address ini digunakan untuk membantu proses pencarian alamat dan komunikasi antar perangkat secara lebih efisien dan cepat. Nah, di sini ada labnya, mungkin penjelasan sedikit ya. Sebentar, lama. Pada praktikum ini, tujuannya itu dirancang dicapai adalah mengidentifikasi berbagai jenis alamat IPv6, memeriksa konfigurasi alamat IPv6 pada antarmuka jaringan host, serta berlatih melakukan singkatan atau abbreviation alamat IPv6. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami cara kerja pengalamatan IPv6 dan mengenali berbagai jenis alamat yang digunakan dalam komunikasi jaringan modern. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Jadi mungkin cukup sekian pesan dari kami. Kami akhiri.